Jadi itulah yang ada dalam hati orang-orang kafir. Mereka selalu berusaha mengembalikan kita yang sekarang dalam keadaan beriman menjadi kafir. Penyebabnya apa? Dengki. Karena ada rasa dengki dalam hatinya. Apa yang mereka dengki dengan kita? Kok Allah mengatakan karena rasa dengki? Dengki tentang apa? Nah, ahli kitab itu menginginkan Nabi akhir zaman, penutup Nabi, penutup atau juru selamat itu adalah Nabi Isa. Tapi Allah tidak menghendaki. Justru Allah menjadikan Rasulullah Muhammad sebagai Nabi terakhir. Itulah yang membuat mereka dengki. Nah, rasa dengki itu tidak akan hilang, berkepanjangan sampai akhir zaman. Bahkan di ayat yang lain terangkan, yang nampak dalam kehidupan kepada kamu seperti itu, sedangkan kedengkian dalam hatinya jauh lebih besar lagi. Ini yang tidak boleh dilupakan. Ya, orang-orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, atau Sabi'in, ada 3 yang harus diperhatikan. Beriman kepada Allah dan hari akhir, dan berbuat kebaikan. Walaupun ngaku beriman, tapi kalau tidak beriman, tidak percaya kepada Allah, tidak beriman pada hari akhir, rukun iman itu 6. 1 diingkari, imannya sudah batal. Rukun iman kan 6, Ibu. Memang ada salah satu golongan yang berpendapat hanya 5, tidak percaya dengan takdir. Tapi sebenarnya rukun iman itu 6 dalam hadis-hadis yang sahih. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada takdir, iman kepada hari akhir itu 6. Nah, oleh karena itu 1 saja ini tidak diimani, ya sudah gugur, apalagi tidak iman kepada yang pertama. Iman kepada Allah enggak mau. Pada Pancasila, sila pertama diingkari, ya kedua 3, 4, 5 gak ono gawene. Sama dengan itu. Sila pertama ketuhanan. Nah, kalau ketuhanan sudah tidak diyakini, itu. Nah, baik. Jadi supaya disinilah banyak orang Islam, tokoh-tokoh Islam yang kemudian mengatakan semua agama, karena di situ tadi anak Yahudi, anak Nasrani, Sabi'i, kan mereka semuanya tidak dirugikan oleh Allah. Tapi syarat 3 tadi tidak diungkap. Dia tidak akan dirugikan oleh Allah kalau dia beriman kepada Allah, kalau dia beriman kepada hari akhir, kalau dia berbuat amal soleh. Tapi sebutannya kok orang ya? Ya, orang kan maksudnya kaum maksudnya. Nah, bukan orang, kaum, bukan agamanya, tapi orangnya. Barang siapa yang mencari agama selain Allah, barang siapa kan berarti orang, maka tertolak. Nah, tertolak. Nah, disinilah supaya kita tidak sampai terbawa percaya kepada orang-orang yang mengatakan semua agama sama. Nah, beda. Lah kalau semua agama kan sama kan tidak ada bedanya nanti yang Islam dengan yang tidak Islam, yang nyembah berhala dengan yang nyembah Allah tidak ada bedanya. Padahal Islam itu tegas. Yeah. Baik. Jadi sekarang Romawi 2. Romawi 2 itu sikap orang kafir terhadap orang yang beriman. Ayat-ayat yang saya tulis itu Allah menerangkan, nih loh sikapnya orang kafir terhadap orang beriman. Surat 2, 109. Sebagian besar ahli kitab, monggo. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka
setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi itulah yang ada dalam hati orang-orang kafir. Mereka selalu berusaha mengembalikan kita yang sekarang dalam keadaan beriman menjadi kafir. Penyebabnya apa? Dengki. Karena ada rasa dengki dalam hatinya. Apa yang mereka dengki dengan kita? Kok Allah mengatakan karena rasa dengki? Dengki tentang apa? Nah, ahli kitab itu menginginkan Nabi akhir zaman, penutup Nabi, penutup atau juru selamat itu adalah Nabi Isa. Tapi Allah tidak menghendaki. Justru Allah menjadikan Rasulullah Muhammad sebagai Nabi terakhir. Itulah yang membuat mereka dengki. Nah, rasa dengki itu tidak akan hilang, berkepanjangan sampai akhir zaman. Bahkan di ayat yang lain terangkan, yang nampak dalam kehidupan kepada kamu seperti itu, sedangkan kedengkian dalam hatinya jauh lebih besar lagi. Ayat-ayat itu jadi belum semuanya ini. 369, iya. Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal sesungguhnya mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadari. Jadi yang kita harus waspada itu loh, mereka ingin menyesatkan kita, walaupun pada akhirnya mereka sendiri tersesat. Tapi sebenarnya tujuannya awalnya adalah mereka ingin menyesatkan kita. Dengan cara apa? Ya, dengan cara yang mereka bisa lakukan. Karena dalam Injil Korintus itu diterangkan segala sesuatu halal bagiku. Pengertian segala sesuatu halal itu bukan makanan dan minuman saja. Segala cara yang ia bisa lakukan, ia lakukan halal. Ya. Itu biasanya saya menggok kepada pernikahan campuran. Ya, pernikahan campuran. Kalau tidak bisa dinikahi dengan cara baik-baik, dia menggunakan semboyan D3. D1 diamili, D2 dinikahi, D3 dimurtadkan. Ini karena apa? Ya karena memang di kitabnya ada tertulis segala sesuatu halal bagiku. Nek kena dinikahi dengan nikah campuran, ya nikah secampuran. Islam dengan tidak Islam. Kalau tidak bisa, D1 dulu diamili. Sudahlah, nanti kalau kamu hamil orang tuamu mesti menerima kamu. Terjadilah D1, dan seterusnya. Ngeri kalau kita baca. Dan ini bukan fitnah. Ini bukan fitnah. Nah, seperti itu.